الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inastaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma inni a'udzubika an adhilla wa dhalla wa azilla wa zalla wa adlima wa udlama aw ajhala yujhala alayya wa sallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwatadina fidhakumullah, ibu-ibu, bapak-bapak, Majlis Yayasan Latifatul Qulub, Latifatul Qalbi, YLK ya. Hafizakumullah, yang insyaallah selalu dijaga sama Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah, pertama kita panjatkan rasa syukur yang mendalam, terus menerus kita haturkan hanya kepada Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam ini yang telah begitu banyak memberikan kenikmatannya kepada kita, yang begitu besar menurunkan karunia-Nya yang kita tak sanggup berhitung dengan nikmatnya yang luar biasa yang Allah karuniakan ke kita. Yang bisa kita lakukan terhadap nikmat-nikmatnya adalah selalu bersyukur. Minimal Bunda, Pak, wujud syukur di setiap helah nafas tak lepas untuk selalu mengucapkan kalimat hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua tentu salam dan salawat terus kita persembahkan kepada manusia terbaik, pemilik pribadi yang sempurna, teladan abadi bagi kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salam dan salawat kita kelak bisa menjadi syafaat bagi kita di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Ada satu keluarga, Bun. Ada satu keluarga yang keluarga ini diabadikan di dalam Al-Qur'an untuk diteladani. Mungkin ibu-ibu, bapak-bapak berpikir keluarga Ibrahim. Tidak. Jadi ini adalah keluarga Daud alaihi salam. Keluarga Daud ini diteladani dalam aspek kesyukuran. Kenapa? Karena keluarga Daud ini adalah keluarga yang diberikan anugerah luar biasa sama Allah Rabbul Alamin, melebihi seluruh keluarga di dunia, bahkan ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Tidak ada satupun keluarga yang diberi kenikmatan sebegitu luar biasanya melebihi keluarga Daud alaihissalam. Daud ini jalurnya itu ke Yakub. Yakub putra Ishak, Ishak putra Ibrahim alaihissalam. Yakub ini kan punya anak 12 sudah, yang kemudian disebut dengan anak-anak Yakub. Karena Yakub ini punya lakop atau gelar dengan istilah Israel, maka anak-anak Yakub disebut dengan anak-anak Israel. Karena nama lain Yakub itu adalah Israel. Maka jangan salah, Bun. Kalau ada, saya sering saya kasih tahu ke teman-teman yang demo-demo Israel gitu kan ya. Ganyang Israel, ganyang Israel. Jangan begitu, sampai jangan ngomong ganyang Israel. Zionis Israel silakan, tapi jangan istilah Israelnya. Karena Israel itu nama lain daripada siapa? Yakub. Israel itu, Bun, Pak, Israel itu dari kata Isra yang artinya abdun. El itu Allah, El. Makanya ketika Yesus itu disalibkan, Yesus itu pernah berkata, Eli, Eli, lama sabaktani. Eli. Betel itu artinya Baitullah itu kan. Jadi Al itu adalah Allah, itu Bet itu rumah, Bethlehem itu Baitur Rahim. Jadi Al itu kata lain daripada Allah. Israel adalah Abdullah, hamba Allah. Ada yang menyatakan Israel itu artinya Safiyullah, yaitu hamba-hamba Allah yang bersih gitu kan. Yakub alaihissalam itu gelar nama lainnya adalah Israel. Jadi 12 anak Yakub itu disebut dengan anak-anak Israel. Dalam bahasa Arab disebut Bani Israel. Nah, Bani Israel tidak semuanya buruk, Bunda, karena di antara Bani Israel itu ada Ismail, ada Yusuf alaihissalam, ada Benyamin. Itu orang-orang baik. Dan di antara yang 12 ini nanti melahirkan banyak nabi gitu kan. Ada sekitar 17 nabi dari kalangan Bani Israel. Nah, di antara 12 ini ada Daud alaihissalam.
Nah, Daud ini sebenarnya saudaraku ikhwatadina fidzakumullah, dia jalur dari Yahuda. Yahuda ini salah satu dari 12 itu. Jadi ada Yusuf, ada Benyamin, ada Zabalun, ada Simon, ada Naftali, ada Dan, kemudian ada termasuk Lawi, ada Yahuda. Nah, dari jalur Yahuda inilah yang kemudian turun nanti Daud alaihissalam. Nah, dari jalur Yahuda itu pula ada kaum yang sering memberontak kepada nabi-nabi, sehingga dinisbatkan kepada Yahuda menjadi Yahudi gitu kan. Karena itu tidak semua Yahudi, tidak semua Bani Israel itu Yahudi pun. Tapi setiap Bani Israel pasti setiap Yahudi pasti Bani Israel. Karena Yahudi bagian daripada Bani Israel. Tapi Bani Israel tidak semuanya Yahudi. Maka di Al-Quran kalau ibu-ibu baca, setiap disebut istilah Yahudi atau Al-Yahuda, itu mesti negatif. Mesti negatif. Tapi ketika disebut Bani Israel, itu tidak selalu negatif. Terkadang positif, terkadang negatif. Nah, Daud alaihissalam itu dari jalur Yahuda tadi ya, bukan Yahudi tapi Yahuda, cikal bakal Yahudi. Nah, Daud ini prajurit biasa itu kan. Ketika di masa ada Jalut yang melawan Tolut kan. Nah, salah satu pasukan hebatnya, prajurit hebatnya ya Daud itu. Dan yang mengalahkan Tolut itu adalah siapa? Daud alaihissalam. Nah, kebetulan Jalut ini punya anak perempuan, dinikahkan dengan anak perempuan karena dia mampu bisa mengalahkan Tolut, musuhnya Jalut. Di Al-Quran kan ada Al-Baqarah itu kan ya. Akhirnya dinikahkan dengan putri raja ini, Raja Jalut ini. Nah, karena nikah dengan putri raja, rajanya mangkat, akhirnya yang menjadi raja siapa? Daud alaihissalam. Nah, karena Daud ini diberi mukjizat sama Allah, di antara di Al-Quran disebutkan bisa melumerkan besi pun. Jadi besi dipegang itu melumer tuh. Makanya akhirnya Daud membuat baju besi pertama kali itu zaman Nabi Daud alaihissalam. Nah, bayangkan di saat itu ketika terjadi perang tidak ada tameng kecuali yang dimiliki oleh Daud, maka Daud akhirnya bisa menguasai hampir semua wilayah gitu. Sehingga menjadi raja di raja yang luar biasa. Memiliki segalanya, memiliki kekuasaan, memiliki kekayaan. Dan Daud kemudian punya anak yang terkenal juga menjadi seorang nabi, namanya siapa? Sulaiman. Dan Sulaiman lebih hebat daripada ayahnya. Jadi kalau ayahnya hanya menguasai manusia saja, tapi kalau Sulaiman itu tidak hanya menguasai manusia, dia juga menguasai bangsa jin, menguasai binatang. Sehingga akhirnya keluarga Daud ini keluarga yang diberi 3K, istilah saya ini 3K. Kekuasaan, kekayaan, dan kekuasaan, kekayaan, dan kekuatan. Kekuasaan, wilayah, terus kekayaan, harta, yang ketiga kekuatan. Tidak ada satupun manusia, sebuah keluarga yang diberi 3K ini, kecuali siapa? Keluarga Daud. Wabil khusus adalah Nabi Sulaiman alaihi salam. Dan saudaraku ikhwatadina fidzakumullah, orang kalau diberi segalanya, saya ingin tanya, orang kalau diberi segalanya, potensi kufur kepada Allah ada nggak? Ada. Satu contoh saja ada. Semua penguasa yang memiliki kekuasaan tak terbatas, itu biasanya otoriter, betul nggak? Dari mulai zaman presiden kita sebelumnya itu kan ya, diberi kekuasaan tak terbatas, mesti otoriter. Di semua negara juga seperti itu, diberi kekuasaan tak terbatas, mesti otoriter. Nah, disinilah kemudian Allah mengingatkan pada keluarga Daud yang memiliki 3K, terutama pada masa Nabi Sulaiman alaihissalam, di mana di zaman Nabi Sulaiman ini tidak hanya manusia yang dikuasai, tapi siapa? Bangsa jin. Sehingga para ulama menyatakan iblis itu pernah berkata bahwa dia sangat tidak bisa berdaya itu di masanya Nabi Sulaiman. Jadi prei nggudo menungso, Pak, Bu. Iblis dan seluruh bala tentaranya prei nggudo menungso itu di zamannya Nabi Sulaiman. Gimana bisa nggoda wong dia harus tunduk kepada manusia. Gimana mau nggoda manusia? Wong rajanya dia adalah manusia yang memiliki kekuatan yang bisa mengendalikan dirinya itu kan. Sehingga akhirnya ya prei itu enggak nggoda manusia ya di zamannya siapa? Nabi Sulaiman. So, saudaraku ikhwatadina fidzakumullah, karena Nabi Sulaiman dan keluarga besarnya ini diberi kekuatan, kekuasaan, kekayaan,
yang tidak terbatas gitu loh. Maka Allah ngingetin gitu loh, supaya tetap bersyukur. Dan ini yang kita ambil teladannya Bunda, supaya kita menjadi orang-orang seperti keluarga Nabi Sulaiman, keluarga Nabi Daud. Kaya bersyukur gitu kan. Apalagi miskin. Mestinya kan nek kaya itu bersyukur karena potensi lalinnya akeh, miskin luwe-luwe. Lah ngono kan begitu kan, mafhum mukhalafahnya. Nah, mari kita coba lihat surat apa yang ingin saya tampilkan terkait dengan ini, yaitu surat Saba ayat 13 Bunda. Saya coba bacakan Bun. Ya'maluna lahu ma yasha'u min maharib wa tamasila wa jifanin kal jawabi wa qudurir rasiyat. I'malu ala Dawud syukra wa qalilum min ibadiyas syakur. Tidak ketemu? Surat Saba ayat berapa? Ayat 13. Ya'maluna lahu ma yasha'u min maharib wa tamasila wa jifanin kal jawabi wa qudurir rasiyat. I'malu ala Dawud syukra wa qalilum min ibadiyas syakur. Apa kata Allah Rabbul Alamin menceritakan tentang keluarga Daud? Ya'maluna lahu ma yasha. Mereka bangsa jin bekerja kepada siapa? Nabi Sulaiman. Ma yasha, sesuai dengan kehendaknya Nabi Sulaiman, mau diapain saja. Min maharibah, untuk bisa membangun apa? Maharib, gedung-gedung yang tinggi, ya. Wa tamasilah, membangun patung-patung yang besar, Pak. Wajifaning, membuat piring yang gede. Istilah saya gede, bukan gede. Gede. Kal jawabi, saking gede ini seperti kolam, Pak. Kalau ada piring cuman semeja gede, tapi kalau ada piring sebesar kolam ya gede. Wa kudurir rasiyat, dan juga membuat koder itu tungku, panci ya, bukan tungku ya. Rasiyat yang mancep di tungkunya, artinya saking gede nih panci sampai nggak bisa keangkat gitu ya, karena mancep di mana, di tungkunya gitu kan. Mungkin ibu-ibu bertanya-tanya ya, piring gede, tungku gede, panci gede, gaya apa? Ya kan masak ya, masak apa sampai segede itu? Ada riwayat Bun, ada riwayat. Jadi Nabi Sulaiman ini minta kepada Allah untuk menanggung makanan seluruh makhluknya, menanggung makanan seluruh makhluknya. Sama Allah dibilang jangan seluruhnya, satu saja saya kasih. Kau bisa nanggung sehari, wah hebat. Dengan kekuatan dan kekuasaan, Nabi Sulaiman kemudian memerintahkan sebangsa jin untuk mengumpulkan semua makanan. Makanan dikumpulkan di jifanin kal jawab, di piring-piring yang besar, wa quduri rasyat, dimasak di koder-koder yang sangat luar biasa besar ya. Sehingga makanan terkumpul itu hampir sekota itu kan. Dan ketika lapor sama Allah, ya Rob, sudah saya siapkan jaminan makan untuk satu makhlukmu tadi itu. Maka Allah berkata, ya sudah, perintahnya sama Allah kepada makhluk apa ya makhluknya? Ikan paus. Ikan paus zaman Nabi Sulaiman kewedi, sekali sekali telan, semua makanan itu habis. Padahal mintanya sehari. Ini baru sekali gitu kan, ini habis. Maka bersujudlah Nabi Sulaiman kepada Allah, bahwa sesungguhnya memang Allah ghani, ya, Allah itu maha kaya, nggak akan pernah bisa menanding Allah sekalipun memiliki kekayaan yang tidak terbatas. So, saudara kekhawatirin hafizahumullah, disinilah kemudian Allah mengingatkan keluarga Daud di ujung ayatnya, Pak. I'malu ala Dawuda syukra wa qalilum min ibadiyas syakur. Apa kata Allah Rabbul Alamin? I'malu, bekerjalah, beramallah wahai keluarga Daud, ala Dauda syukra, sebagai wujud rasa syukur kepada Allah Rabbul Alamin. Jadi disuruh bekerja, beramal soleh, berbuat yang terbaik sebagai wujud apa? Rasa syukur kepada Allah. Wa qalilum min ibadiyas syakur, dan sedikit dari kalangan hamba-hambaku yang mau bersyukur. Berarti di situ disebut syukur berapa kali sama Allah? Bun, berapa kali?
Disebut syukur berapa kali sama Allah? 2 kali. Dan lafadz syukurnya itu beda apa sama? Beda. Yang pertama apa? Bukan lafadz syukurnya yang ada di teks Al-Quran, bukan terjemahannya. Syukro sama sakur. Berarti beda nggak ya? Beda. Dan itu beda, itu menunjukkan makna yang juga berbeda. Artinya apa, Bunda? Artinya apa? Di dalam Al-Quran itu saya kasih tahu, Bun. Kalimat syukur itu ada 3 redaksi yang digunakan oleh Al-Quran. Yang pertama, syukro. Ya, Sabak tadi ya, surat Sabak. Yang kedua, itu banyak yang yaitu sakiron, syakir. Yang ketiga yaitu saya suka air putih ya. Maaf. Syakuro, sukro, syakiron, sakuro. Ada juga istilah syukur sebenarnya. Ada istilah syukur. Jadi bukan sa, tapi syukuro. Yang mana? Banyak. Banyak, yang ini banyak. Ini banyak. Yang ini cuma 1. Yang syukro cuma 1. Ini banyak. Ini banyak. Ini banyak. Ya, saya ulang. Yang 1, yang syukro itu cuma 1. Tidak saya temukan di ayat yang lain kecuali Sabak ayat 13. Syukro ini Sabak 13. Syakir itu banyak. Di antaranya An-Nisa 147 lah. Syakir. Wa kanallahu syakiran alima. Allah itu syakiran alima. Syakir, ya kan? Ada syakur. Syakur banyak juga itu. Di antaranya Sabah ayat 13 ya. Wa qalilum min ibadiyas syakur. Terjemahnya bahwa qalilum min ibadiyas syakur. Sedikit dari kalangan hamba-hambaku yang bersyukur. Sedikit dari kalangan. Iya, betul, ada kata-kata sekalinya. Sedikit banget gitu loh kalau bahasa. Sedikit banget dari kalangan hamba-hambaku yang syakur, bersyukur. So, apa ini maknanya kan itu? Kok bisa berbeda itu? Inilah yang saya sebut, Bunda, level-level syukur. Level-level syukur. Jadi yang pertama ini standar, Bun. Ini level standar. Ini medium. Ini yang ini ya. Yang ini adalah excellent. Super. Ibu yang mana kira-kira? Ibu yang mana? Bener ya? Nanti ya saya bahas ya. Bener ya? Syakur. Syakur apa syukron? Syakur. Nah, kenyataannya kira-kira ibu kalau tahu nanti ini pasti susah untuk syakur, Bun. Karena itu disebut di ujung ayat apa? Wa qalilum min ibadiyas syakur. Sedikit banget yang bisa sampai derajat syakur. Yaitu level apa? Excellent. Mari kita coba bahas satu-satu, Bunda. Yang pertama tadi apa? Syukron. Level syukur apa? Standar. Level syukur apa? Standar. Apa level syukur standar itu? Yaitu ketika mendapatkan nikmat, dia langsung bersyukur, Bun. Itu namanya standar. Saya dapat air tadi, alhamdulillah. Itu namanya syukron. Maka kadang-kadang kalau kita dapat sesuatu kita ngomong apa? Syukron. Syukron itu apa? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sampai terima, kasihkan lagi. Namanya terima kasih. Apa kasihnya apa? Syukron. Itu standar. Jadi kalau ada orang ngapunten mendapatkan sesuatu, diem saja. Ekspresif sih, seneng, tapi diem, Bun.
terima kasih, nggak alhamdulillah, berarti dia prastandard. Prastandard dalam bahasa Al-Quran namanya apa? Prastandard dalam bahasa Al-Quran apa? Hah? Kufur. Jadi kalau prastandard ini kufur. Kufur ini apa? Kafir ya. Bukan kafir akidah ya. Kafir perilaku. Iya kan? Kufur itu kafir. Iya, kafir itu arti bahasa kan. Arti sesungguhnya seperti itu. Kafir itu ingkar. Kafir itu ingkar. Jadi mengingkari nikmat. Matanya tertutup untuk menyebut itu sebuah nikmat. Maka orang itu disebut kafir. Ya orang bunda, ngapunten, mendapatkan sesuatu kok yang meneng. Apa mana ngomong lo? Ngomong apa? Lo. Lo. Itu kufur, ngapunten. Sampai ditelepon sama bapak, "Mas, sudah saya transfer." "Piro, Pak?" "Ya samono." "Lah, lo." Itu kufur. Iya, Ibrahim ayat 7 itu kan. La in syakartum la azidanna wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Iya enggak? Hati-hati kita. Kadang-kadang itu kayaknya sepele omongan gitu. Kok sama ini Pak? Itu kufur itu. Kecuali kalau menyangkut janji. Ngerti nggih? Maksudnya gini, misalnya suami menjanjikan sekian, terus ternyata ngasih di bawah sekian. Jenengan boleh ngomong kok sama ini Pak? Boleh, karena menyangkut janji. Tapi kalau nggak menyangkut janji, terus jenengan, "Loh kok sama ini sih Pak?" Hati-hati, bisa jadi prastandard alias apa? Kufur nikmat. Bisa dimengerti? Jadi minimal bunda, minimal bu, pak, minimal kita ini wujud level syukurnya adalah sukro standar. Wis ono apa, wis kita ngomong alhamdulillah. Itu luar biasa. Kalau enggak kufur, ya kufur lah ingkar. Kufur itu ingkar. Ibu dapat berkatan, kotaan, didelok dhisik apa didik langsung nang omah? Didelok walah, walah itu loh. Kufur. Walah itu kufur. Hati-hati. Kufur itu enggak hanya menyangkut akidah loh. Kalau kufur menyangkut akidah bahaya, ya enggak ya? Itu berarti lawan daripada iman mukmin. Orang di luar iman berarti kufur non Islam kan begitu. Tapi yang dimaksud kufur nikmah ini adalah perilaku kita mengingkari sesuatu yang sesungguhnya itu dari Allah kita ingkarin. Ya enggak? Meskipun kalimatnya cemen, tahu cemen Ji? Remeh gitu loh. Kok sama ini sih Pak? Itu kan ngingkari namanya itu. Trimonse. Dengan kata-kata sukron, dengan kata-kata apa? Alhamdulillah. Maka insya Allah, saudaraku ikhwatadina fidhakumullah, itu sudah bagian daripada apa? Standar syukurnya. Saya ingin tanya Bu, kalau dapat 100.000, ngomongnya apa? Kalau dapat 10 juta? Kalau ibu-ibu bisa sama, same, itulah medium bunda. Nanti ya. Kalau ibu dapat 100.000, suami misalnya dapat, aku hari ini dapat 1 juta misalnya. Tidak apa-apa Pak, alhamdulillah syukur. Esok hari, saya dapat 10 juta. Alhamdulillah Pak, ya alhamdulillah itu rezeki. Itu kan standar kan, artinya datar gitu artinya. Itu baru medium jenengan. Tingkatannya syakir. Syakir itu isim fa'il dalam bahasa Arab. Isim fa'il itu adalah dia punya sifat yang karakter dia selalu bersyukur. Apa saja nikmat yang Allah hadirkan dalam hidup dia
Dia selalu ekspresif Bun, selalu ekspresif. Dan ini wangel bagi wong wedok ini. Wong wedok ini kan, orang perempuan ini ekspresif kalau sesuatu menyenangkan dirinya kan. Kalau nggak menyenangkan dirinya kan susah ekspresif. Hah? Iya. Kalau laki-laki kan orangnya simbolik Pak. Iya kan, misalnya laki-laki datang ke kemantenan, dapat makanan enak gak enak ya biasa aja itu. Tapi sing cerewet sinten? Ekspresif itu. Makanya perempuan itu kata para peneliti, kosakata yang dikeluarkan dalam suatu hari itu 27.000. Sedangkan laki-laki cuma 7.000. 27.000, 3 kali lipatnya ini. So, ibu-ibu, jadi yang medium itu apa yang medium? Yang medium itu, dia sifatnya itu di jiwanya itu selalu bersyukur kepada Allah. Ever, apapun, ya kan? Apapun yang apakah sedikit atau banyak, dia selalu ekspresif syukurnya itu. Itu yang luar biasa. Atau yang medium ini syakir ini Bunda, yaitu orang yang belum mendapatkan nikmat dia sudah bersyukur. Ngerti nggak maksudnya? Belum mendapatkan nikmat dia sudah bersyukur. Misalnya suami bilang begini, "Ma, aku mau dapat bonus akhir tahun." Belum dapat kan? Tapi Masya Allah syukurnya luar biasa itu. Nah itu namanya syakir. Makanya saya ingin tanya, orang tasakuran haji itu sak gurungi berangkat atau sakwise teko haji? Rata-rata kalau di Indonesia apa? Sebelum berangkat. Rata-rata kan sebelum. Sesudah itu biasanya akeh tamu. Ya toh, sesudah itu kan banyak tamu, nggak sempat tasakuran. Tapi sebelumnya itu yang banyak, terutama di negeri saya Bun. Nama saya belum kenalan ya, saya dari Syam. Wajah saya lihat Syam, Sampang Madura. Ini saya dari Bangka. Oh Bangkalan. Dari Cibi. Syam. Wong Madura itu nek haji ya sebagian ya. Itu ongkos naik haji sama ongkos tasakurannya lebih mahalan ongkos tasakurannya. Itu tradisi seperti itu. Kenapa ya belum merasakan nikmat ngelihat Ka'bah? Loh itu keren loh Bunda. Ojo disemani bid'ah itu ojo. Itu keren itu. Kalau saya ya keren. Karena dia ya asal nggak berlebih-lebihan ya. Artinya apa? Ketika dia mengundang konco-konco, ngundang tonggo-tonggo, terus ngajak makan, terus minta doa supaya selamat sampai, kan belum berangkat, belum dia merasakan apa? Nikmatnya melihat Ka'bah. Tapi dia sudah bersyukur. Oh ini yang luar biasa. Inilah yang saya sebut dengan syukur medium di atas standar. Tapi maaf Pak, biasanya gitu juga ada sisi riak. Riak itu urusan hati Bun. Kita nggak bisa nuduh gitu kan. Yang tahu seseorang riak itu siapa? Allah sama dirinya sendiri. Jadi biarin saja, kita nggak usah. Justru kalau kita ngomong, ojo ngono nanti awakmu riak. Lho bersampean sing dosa. Sing ngomong ngono sing dosa. Memanggil Ustaz sebenarnya ya kebetulan saya kenalnya dari Ustaz Toto. Jadi beliau selalu menyampaikan jangan sampai pada waktu beliau dipanggil ceramah acara seperti itu selalu beliau menyampaikan tolong begini ya, tolong. Oh iya, udah pasti itu. Harus begitu. Kita juga kalau diundang seperti itu. Tetapi bukan berarti hal yang buruk kan ngundang orang. Saya kini mau pamit parah di situ-situ ya wangel. Mau ditelepon mau capek itu kan. Ya diundang berbagi dan itu berbagi aja itu kan. Intinya saya nggak ingin bicara tentang acara itu tapi bahwa dia benar-benar ekspresi bersyukur jauh sebelum merasakan nikmat. Itu yang excellent, itu yang hebat. Itu yang luar biasa. Dan itu yang nomor 2 ya, baru nomor 2 medium ya. Kira-kira jenengan yang mana ini? Yang standar apa yang medium? Atau yang excellent? Yang excellent nggak ya Pak? Perhatikan. Kalau excellent tuh Bunda, super. Itu di luar kebiasaan. Orang bersyukur tuh gara-gara apa?
sesuatu yang menyenangkan kan? Kalau excellent, sesuatu yang nggak menyenangkan pun dia bersyukur. Siap? Di mana itu? Nah itu excellent. Itu excellent. Tapi tidak semua orang bisa seperti itu. Anak uang kepaten ngomong alhamdulillah iso ta? Kan nggak ada tuh. Itulah excellent. Jadi excellent itu misalnya lampu mati, kita kepanasan, tetap ngaji, kita syukurin. Itu excellent, saudara. Itu excellent. Ya, sumuk-sumuk tetap ngaji. Itu excellent. Jadi saudaraku akhwatuddin, dan itu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempraktekannya. Dari Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad itu kalau mendapatkan sesuatu nikmat itu ngomongnya begini, alhamdulillahilladzi bi nikmatihi tatimmus shalihat. Tapi beliau kalau dapat sesuatu yang enggak menyenangkan, beliau ngomong alhamdulillah ala kulli hal. Intinya sama-sama alhamdulillah. Ibu belum pernah mempraktekkan ya, kalau dapat sesuatu alhamdulillah gitu aja kan? Coba dilanjutin seperti Nabi, alhamdulillah alladzi bi nikmatihi tatimmus shalihat. Nih hari. Kalau dapat nikmat apa? Lama nggak nulis Arab ya? Tatimmus. Tatimmus. Ustaz. Yes. Di surat An-Naml, di surat 27 ayat 40 itu kan tentang Nabi Sulaiman juga menyatakan bahwa barang siapa bersyukur maka dia bersyukur untuk kebaikan sendiri, barang siapa ingkar maka sesungguhnya Tuhanku maka yang mengampuninya. Apakah yang tadi standar itu termasuk di sini? Iya, dan Di surat An-Naml. An-Naml. Benar, pas syukur dan ingkar. Iya. Itu nanti pembahasannya gimana cara kita bersyukur kepada Allah. Itu ada 3 nanti. Nanti masuk An-Naml itu. Habis ini. Tatimmus sholihat. Hafalin je. Alhamdulillahilladzi bi nikmatihi tatimmus sholihat. Itu ya. Tahu nggak artinya Bunda? Ya coba ditulis saja dulu. Sudah. Alhamdulillahilladzi segala puji bagi Allah binikmatihi dengan nikmat yang telah diberikan oleh Allah tatimmus sholihat bisa mensempurnakan kesalehan yang lain. Jadi misalnya kita tatimmu mensempurnakan as-sholihat. Tatimmu mimnya ada saya tamma yatimmu Bisa menyempurnakan as-sholihat kebajikan yang lain. Jadi misalnya gini Bun, perhatikan, kita minum ya. Nah minum, ini kan kebajikan kita minum. Terus kita ngomong, alhamdulillah, alladzi bi nikmatihi tatimmus sholihat. Itu nanti yang belum kita minum Bun, itu bisa menjadi kebajikan dan rezeki bagi kita. Jadi yang lain itu bisa jadi rezeki bagi kita, bisa jadi sempurna itu. Makanya kalau kepingin yang lain bisa bisa mendatangkan kita atau mendatangi kita, padahal belum kita rasakan. Kita cuma merasakan satu saja, ya kan? Terus kita bersyukur kepada Allah. Misalnya kita dapat duit ya, dari suami misalnya. Terus ibu bilang begini, alhamdulillahilladzi bi nikmatihi tatimmus sholihat. Maka apa yang terjadi? Insya Allah rezeki yang lain akan lancar dalam hidup. Seperti itu.
Tatimmus sholihat. Tatimmus sholihat. Ya itu sudah. Kurang jelas ya? Enggak jelas. Tatimmus sholihat. Sudah. Ini nih. Ini solih ini bawahnya. Sholihat. Sholihat. Ya. Oke. Kalau dapat musibah, ngomongnya apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Katanya suruh innalillahi wa inna Itu standar. Nah, Itu standar. kan ada kan? Ada. Ketika kita disuruh Iya, Al-Baqarah itu standar. Al-Baqarah 2157. Apa enggak diketawain nanti ada orang meninggal kok kita alhamdulillah. Itu standar. Innalillahi wa inna. Ada di surat Al-Baqarah Iya, Al-Baqarah 255. Idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu Al-Baqarah 255. Itu saudaraku, itu standar. Si standarnya orang-orang itu kalau mendapatkan musibah itu memang ngomong apa? Inna lillahi. Saya ingin tanya, inna lillahi itu apa? Inna lillahi itu kan pernyataan. Pernyataan untuk ngedemkan hati kita bahwa semuanya milik Allah, semuanya kembali kepada Allah. Tapi kalau kita bersyukur itu beda gitu loh. Bukan pernyataan tapi ekspresi terhadap musibah itu. Maka itu di luar standar. Itulah ketika Nabi meriwayatkan dalam sebuah hadisnya, ada seorang yang anaknya meninggal dunia, itu malaikat yang mencabut nyawa anaknya itu datang kepada Allah dan Allah bertanya, "Kamu dari mana?" "Saya dari hamba mencabut anak jantung hati hambamu." "Fuadi abdika." Apa kata Allah? "Gimana sikapnya hambaku setelah jantung hatinya kamu ambil?" "Hamidaka." Dia memujimu. Artinya mengucapkan alhamdulillah. Apa kata Allah? "Kalau begitu ibnilahu baitan fil jannah wa tusammi baital hamdi." Kalau begitu kau bangunkan istana di surga dan kasih nama istana itu dengan baital hamdi, istana alhamdulillah. Itu hebat itu orang. Cuman ojo diterusno sih ya. Cuman jangan sampai jadi fitnah. Itu ekspresi, nggak harus diungkap dalam bentuk kata-kata. Misalnya nih perempuan, seorang istri ditinggal mati suaminya, terus ngomong alhamdulillah, ditangkap polisi. Kenapa? Menyangkut mungkin ada harta warisan, bla bla, atau insurance macam-macam itu kan ya. Jadi masalah gitu kan ya. Jadi fitnah gitu kan. Jadi istilah hamdalah terhadap sesuatu musibah itu ekspresi jiwa kita yang benar-benar mensyukuri bahwa kejadian itu bisa jadi ada hikmah yang luar biasa dalam kehidupan kita. Udah kita kembalikan kepada Allah Rabbul Alamin. Gitu. Jadi kembali Bunda, istilah innalillahi itu kan kalau di Indonesia kan kalimat horor. Lihat toh, kalimat yang mesti ono kematian, enggak harus. Apapun yang menyangkut musibah, idza asabathum musibah, kan begitu ayatnya. Idza asabathum musibah, fabashshiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi. Itu pernyataan tentang ikrar ketauhidan kita kepada Allah. Supaya kita eling maneh bahwa semua ini milik Allah, semua kembali kepada Allah. Itu pernyataan, bukan kalimat horor. Nek ana krungu iku nangis, enggak. Justru nek ada kalimat itu memantapkan hati kita supaya kita kuat. Nah, lebih hebat daripada apa itu? Ekspresikan dalam bentuk ya sudah alhamdulillah. Oh, itu lebih hebat lagi itu. Bisa dimengerti nggih? So itu excellent. Bisa enggak kita excellent? Menyangkut dengan innalillahi itu kan ada di surat Al-Baqarah surat 156 ayatnya. Tapi kan 155-nya itu kan diuji dengan rahmat. Jadi hujannya sedikit. Sedikit ujiannya. Jadi kalau alhamdulillah ini di saat kita keseluruhan. Alhamdulillah. Kenapa? Jadi maksudnya mengucapkan. Jadi Al-Baqarah 155-nya wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf. Itu juga pernyataan dari Allah bahwa Allah tuh sayang sama kita. Allah nggak akan pernah menguji melebihi batas kemampuan kita. Sedikit. Jadi lapo awake dhewe itu sampai susah, sing diuji ku sedikit.
Saya ingin tanya, ujian sama kenikmatan lebih banyak mana sesungguhnya? Kenikmatan. Kenapa kita nggak ngucapin alhamdulillah? Begitu. Justru itu yang innalillah itu pernyataan saja supaya kita bisa ngucapin hamdalah. Jadi kalau kita tahu bahwa semua milik Allah, ya sudah alhamdulillah kan kembali, kan memang miliknya, daripada kita nggawa dhewe, kan begitu. Biar balik lagi dulu diambil lagi, Masya Allah, kan begitu. Bisa dimengerti deh. Itu filosofinya luar biasa. Begitu ya ibu-ibu. So berarti level syukur yang harus kita lalui, kita miliki dalam jiwa kita, itu minimal apa yang kita harus ada dalam jiwa kita? Syukro. Syukro itu apa? Standar itu loh. Jadi ada nikmat kita bersyukur. Kalau bisa ya excellent. Cuman harus berlatih gitu ya. Jadi tidak. Kenapa? Iya, ya semua proses, nggak bisa ujuk-ujuk langsung undang kelas pitu, no. Kan ini kelas 1, kelas 2, kelas 3. Latihan dulu selalu kalau dapat nikmat alhamdulillah. Ekspresinya juga sama alhamdulillah. Kalau itu udah terlatih, biasanya ketika macet gak misu-misu awake dhewe. Alhamdulillah macet ala kulli hal. Ono lampu kayak ngene ya, alhamdulillah. Gak misu-misu. Kenapa? Udah terlatih gitu. Udah terlatih. Semuanya itu melalui sebuah proses apa? Pelatihan. Dan untuk bisa ke sana gimana caranya? Nah ini lanjutan ngajinya. Gimana caranya saudaraku? Ada 3 bun. Iktirafan, tahaddusan, tasrifan. Apa? Iktirafan. Kemudian yang kedua tahaddusan. Yang ketiga tasrifan. Ini cara kita untuk bisa meraih jiwa kita bisa menjadi jiwa-jiwa yang bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin. Baik yang standar, apalagi excellent. Yang pertama apa? Iktirafan. Yang kedua apa? Tahaddusan. Yang ketiga apa? Yang ketiga tasrifan. Tasrifan. Yang ketiga tasrif. Apa iktirafan? Pengakuan. Bukan ikhtiar, iktiraf. Ain ya, i'tirafan. Ain. I'tirafan. Itu artinya apa? Pengakuan. Bahwa semua yang kita miliki minallah. Bu, tasnya kok api? Iya, tuku nang TP. Lah itu keliru ngomong ngono. Larang gitu. Itu enggak benar. Yang benar itu apa? Iya, ini adalah anugerah dari Allah. Ya kalau nggak dapat rezeki dari Allah nggak bakalan saya bisa beli kayak begitu. Begitu tuh ngomongnya. Ngerti nggak? Wih, omai kok api ya alhamdulillah. Minallah. Ini dari Allah datangnya. Begitu tuh. Ojo sombong. Niru keluarga siapa? Sulaiman. Nabi Sulaiman tuh bunda ketika minta kepada semua pegawainya atau pembantu kerajaannya. Siapa yang bisa memindahkan istana singgasana Ratu Balkis? Yang ngangkat itu istana Ratu Balkis ada di mana? Di Yaman. Ratu Balkis itu ada di Yaman. Nabi Sulaiman kerajaannya di mana? Palestina. Yaman Palestina itu sekitar 2000 km, Bun. Dan Ibu tahu nggak singgasananya Ratu Balkis? Besar dan itu ditanam di kedalaman sampai puluhan meter di bawah tanah supaya nggak diambil orang. Dan apa yang terjadi saudaraku? Ketika Nabi Sulaiman berkata siapa yang bisa memindahkan singgasana Balkis itu kan? Yang ngangkat pertama kali itu jin. Ngangkat pertama kali jin. Ana atika bi qabla an taquma min maqamik. Ifrit. Jin paling kuat. Itu yang ngomong pertama kali. Saya raja. Ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Itu ada dalam surat An-Naml 38 sampai 40 itu kan. Saya raja. Saya bisa memindahkan ratu qabla an taquma min maqamik, sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu. Ini saya berdiri Bunda ya. 1 2. Berarti 2 detik kan? 2 detik. Iku nek gak kena asam aurat. Nek kena asam aurat ya rada suwe. Rada suwe gitu kan ya. Terus suwe. Tapi nek sehat kan 1 2 detik. 2 detik 2000 km kecepatan cahaya itu. Dan zaman itu belum ada.
Makanya yang namanya ifrit itu sombong banget. Wa inni alaihi laqawiyyun amin. Kata ifrit, saya kuat, saya bisa seperti itu. Apa kata Nabi Sulaiman? Ada yang lebih cepat. Oh kaget sih jenis ifrit. Oh, itu yang paling cepat, kok ada yang lebih cepat gimana? Ternyata yang angkat tangan bukan jin. Siapa? Manusia yang ahli kitab. Artinya Bu, ini pelajaran bagi kita. Selama kita dekat dengan Al-Quran, ya, selama kita dekat dengan Al-Quran, jin nggak akan pernah bisa mengalahkan kita. Wis tahu aja udah ambil dukun bla bla macam-macam. Kekuatan kita kalau dekat sama Allah itu jauh lebih hebat dari segalanya. Dan ini fakta. Nabi Sulaiman ketika minta lebih hebat lagi, lebih cepat lagi, yang ngangkat tangan ifrit nggak mampu. Padahal ifrit sejak awal mengatakan wa inni alaihi laqawiyyun amin. Saya untuk urusan mindah itu lebih kuat dari segalanya. Tetapi ketika Nabi Sulaiman bilang ada yang lebih cepat, kaget sudah. Udah langsung mancep, terus gak ngomong mana. Justru saya ngangkat tangan sinten. Manusia dari ahli kitab seraya berkata, saya raja. Secepat apa kamu? Qabla ayyartaddah qabla ana atika bi qabla ayyartadda ilaika tarfuk. Saya mau memindahkan itu sebelum matamu berkejap. Qabla ayyartadda ilaika tarfuk. Sebelum matamu berkejap. Qabla ayyartadda ilaika tarfuk. Qabla ayyartadda ilaika tarfuk. Sebelum matamu berkedip. Sebelum lo ya. Padahal berkedip saja sudah sekian detik. Ini sebelum berkedip, falamma istaqarrahu indahu, maka sudah pindah itu. Hebat. Sebentar, nanti aja lah. Pertanyaan nanti aja, selesaiin dulu. Apa yang terjadi saudaraku? Perhatikan, justru ini pelajaran kita. Apa yang terjadi? Ketika benar-benar ada di situ, Nabi Sulaiman ngomong apa? Hadza min fadli rabbi. Ini adalah karunia Tuhanku. Bukan, wow, amazing. Wow, hebat. Bukan, iktirafan. Pengakuan dulu. Kembalikan kepada siapa? Allah. Jangan, Pak, usaha sampean kok lancar. Iya, ini gara-gara kemampuan manajemen yang saya. Itu kayak Qarun. Tahu Qarun? Al-Qasas 78. Ketika Qarun yang memiliki kekayaan luar biasa ditanya, Qarun, dari mana kau dapat kekayaan? Qarun menyatakan, innama utituhu ala ilmin indi. Ini semua karena otak saya. Langsung ditenggelamkan sama Allah. Semua hartanya ditelan bumi. Maka siapapun yang menemukan harta di dalam bumi disebut hartanya Qarun. Wong Indonesia nyebut karun. Menjadi harta karun, kan begitu saudara. So, jadi dari contoh ini, ayo kalau kita dapat nikmat, kita ngomong apa? Hadza min fadli rabbi. Ini adalah karunia Allahu Rabbul Alamin. Ini yang apa? Cara kita bersyukur apa? Iktirafan. Bisa dimengerti je? Yang kedua saudara apa? Tahaddusan. Nanti diskusinya akhir-akhir aja. Tahaddusan. Apa tahaddusan itu? Tahaddus, fahadis. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Tahaddusan. Iktirafan. Kenapa? Bukan alhamdulillah istilahnya. Hadza min fadli rabbi. An-Naml ayat 40 itu. Kalau An-Naml itu kan 27. Itu ucapannya gitu. Yang Naml 40. 40 iya ini. Hadza min fadli rabbi. Bersyukur atau mengingkari nikmatnya barang siapa bersyukur itu? Enggak. Kalimatnya itu hadza min fadli rabbi liyabluwani a'askuru am akfur. Hadza min fadli rabbi. Ini ucapan dia terhadap nikmat. Itu namanya pengakuan, Bunda. Ini kan tadi saya bilang gimana cara kita bersyukur kepada Allah. Yang pertama Pak, iktirafan. Apa iktirafan tadi kan? Pengakuan. Yang membuat kita nggak bersyukur itu kan nggak ngakoni apa yang kita miliki, rumah yang megah, dipikir itu adalah hasil kerja keras itu. Salah. Kalah sama founding father kita, pendiri negeri ini.
Masih hafal Bu? Preambul Undang-Undang Dasar 45 alinea ketiga. Apa bunyinya? Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka dengan ini rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Berarti kan? Yang pertama apa? Pengakuan rahmat Allah, bukan keinginan luhur. Keinginan itu pahlawan maksudnya. Jadi kemerdekaan itu bukan jasa pahlawan. Yang pertama itu apa? Rahmat Allah. Jasa pahlawan nomor 2. Ibu punya perusahaan besar, itu bukan karena manajemen kerja keras, itu nomor loro, nomor situ sinten. Oh, ini yang saya maksud iktirafan, seperti yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Hadza min fadli rabbi liyabluwani aaskuru am akfur, kan begitu. Jadi sampai liya belum wani. Iya, semua akfur, semua itu kan ujian. Tapi yang paling penting kalimat yang indah itu apa? Hadza min fadli rabbi. Itu yang paling penting. Pengakuan. Jadi kalau ibu dapat sesuatu terus ditanya sama orang, kok api omamu? Hadza min fadli rabbi. Itu ucapan Nabi Sulaiman. Hadza min fadli rabbi. Ini karunia Tuhanku. Ini karunia Allah. Kalau nggak ada Allah, nggak bakalan sih. Iya lanjutannya. Tapi kan yang terpenting di situ sebenarnya. Hadza min fadli rabbi. Terkait dengan apa? Iktirafan, yaitu pengakuan. Oke, bisa dimengerti ya? Yang kedua, apa yang harus kita lakukan supaya kita menjadi orang bersyukur? Tahadusan. Apa tahadusan? Itu ngomong sing positif terhadap nikmat. Ojo ngomong negatif. Maksudnya apa Ustaz? Maksudnya apa ngomong negatif? Gak enak ini. Ya gak enak temenan. Maka Nabi Muhammad gak pernah mencela makanan kan? Positif gitu. Anak nakal, ojo ngomong nakal. Yo sikilah karunia Allah, ujian, gitu aja gitu loh. Duit bojo gak karu-karuannya. Udah positif aja. Ini ngamuk ambek bojo sampean, Mas ya Allah cek gantengnya sampean Mas, ngono ae. Itu jenenge positif gitu loh. Sebab kalau negatif, ana inda dzanni abdi bi, kata Allah, aku mengikuti keyakinan hambaku. Nek hambaku ngomong negatif terhadap sesuatu, jadi negatif. Ngerti enggak? Berpikir positif terhadap nikmat, jadi positif nanti. Kok sakmene sih cukup ora? Ya gak cukup nek ngomong kaya ngono. Tapi insyaallah cukup. Oh, positif kan? Cukup, Pak. Ini yang maksud saya, tahadusan ini kita harus semangat gitu loh. Dan berpikir positif. Mungkin ada cerita yang viral ya. Jadi ada seorang ibu lagi masak, ya kan? Lagi masak, hendak menyambut tamu besar di Arab ini kan. Nah, makanan dihamparkan di lantai itu, di karpet bagus. Anaknya umur 5 tahun masuk. Delok makanan berwarna-warni itu, keluar lagi dia. Nyari apa? Nyari pasir, ditaburi pasir makanan itu. Ibu teko dapur, delok panganan kok yo kotor kabeh. Ayo coba gimana ekspresi jenengan nek wis kerja hampir setengah hari terus makannya dirusak. Tapi si ibu ini memang marah, tapi marahnya positif. Ya Allah ya, bahasa Arabnya, ya waladi. Wallahi ya waladi. Allah yahdik. Allah yahdik. Semoga Allah memberi bimbingan padamu, nak. Idhab, pergi kamu ilal masjid. Ke masjid saja, kun imam. Jadi imam aja kamu di situ. Gak usah naik sini, gitu. Akhirnya omongan ini positif kan? Apa yang terjadi? Anak ini jadi imam besar Masjidil Haram. Siapa dia? Syekh Abdurrahman As-Sudais. Itu karena omongan ibu. Ini awal dewe enggak, setan kamu kan begitu. Akhirnya anak ngomong ini, lama kalau aku setan, mama siapa kan begitu. Paham dia bunda ya? Ayo ngomong positif. Nggak usah terhadap nikmat sekalipun Pak. Kalau toh ingin pelajaran, ya enggak apa-apa ngomong, tapi jangan sampai mencela. Misalnya, ini kurang garam, ini, untuk pelajaran saja. Tapi tidak boleh mencela makan, karena Nabi juga nggak pernah mencela makan. Begitu. Yang terakhir apa? Tadi tahadusan ya. Yang terakhir apa? Tasrifan. Pengelolaan. Jadi
Dapat mata dikelola untuk melihat hal-hal yang halal. Gitu loh Bu, maksud saya. Dapat duit dikelola untuk fisabilillah. Itu nikmat, itu baru itu. Anda termasuk orang yang bersyukur, baik yang standar, lebih-lebih yang excellent. Sampai di sini ya Bunda ya, karena saya harus bergeser ke tempat yang lain. Mudah-mudahan manfaat apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita termasuk keluarga yang bersyukur, insya Allah menjadi keluarga makmur, kan begitu kan. Ada pertanyaan sebelum saya tutup Bun? Cukup ya? Ya. Keyakinan kita kepada Allah itu juga menunjang kita yakin bahwa Allah itu maha pengampun, maha penyayang, maha jadi kita selalu berprasangka baik. Iya, udah pasti itu Bu. Iman itu nomor satu kan. Iman itu nomor satu. Jadi orang yang bersyukur itu bagian daripada iman. Makanya kenapa orang yang ingkar terhadap nikmat itu dianggap kufur, mirip-mirip kafir keimanan. Karena memang seolah dia telah mengingkari nikmat yang telah Allah berikan kepada dirinya. Dan dia seolah tak percaya sama Allah yang punya kuasa, yang memberi rezeki, yang memberi segalanya. Padahal kalau kita teliti 24 jam ini, semua yang kita dapat ini nggak ada yang buruk itu. Semuanya nikmat datang dari Allah, begitu. Mudah-mudahan manfaat ya Bunda ya. Kita istighfar, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita baca al-asr, bismillahirrahmanirrahim, wal asri, innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.